Suasana hati menyajikan 9 hal yang perlu Anda hentikan jika Anda ingin bahagia. Apakah Anda merasa capek mencari kebahagiaan yang tak pernah tercapai? Mungkin Anda memahami konsep kebahagiaan dengan cara yang salah. Rahasianya bukan selalu tentang apa yang harus kita tambahkan ke dalam hidup kita, tetapi lebih sering tentang apa yang harus kita kurangi dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Bersiaplah untuk menantang perspektif Anda. Bebaskan diri dari hal-hal yang membebani Anda dan ciptakan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan sejati. Ucapkan selamat tinggal pada kebiasaan lama, yang tidak lagi berguna bagi Anda, dan mulailah membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Berikut adalah 9 hal yang benar-benar perlu Anda hentikan jika Anda ingin mencapai kebahagiaan abadi. Nomor 1. Berhenti mengatakan tidak pada saat ini. Gagasan untuk mendapatkan sesuatu dapat menjadi kekuatan yang sangat besar, terutama dalam hal mencari kebahagiaan yang seringkali kita pikirkan. Jika kita bisa memiliki hal ini, atau mencapainya, kita pada akhirnya akan merasa puas dan lega. Namun keinginan yang terus-menerus untuk sesuatu yang lain lagi, justru dapat membuat Anda terjebak, dan mencegah Anda mengalami kebahagiaan pada saat ini. Karena Anda terlalu fokus pada apa yang tidak Anda miliki. Namun Anda kehilangan nilai-nilai kekayaan, dan keindahan dari apa yang sudah Anda dapatkan. Dengan melepaskan, Anda membebaskan diri dari kecemasan akan keinginan, dan membiarkan diri Anda menikmati situasi saat ini. Setiap momen adalah kesempatan untuk mengembangkan diri, atas rasa syukur, dan kesadaran, serta menemukan kebahagiaan, dan kepuasan yang telah ada dalam diri Anda. Ketika Anda dapat menghargai momen saat ini apa adanya, Anda dapat menemukan kebahagiaan seketika. Nomor 2. Berhenti mengabaikan intuisi Anda. Intuisi kita bertindak sebagai kompas yang membimbing kita, menapaki jalan menuju tujuan kita. Mengabaikannya seringkali membuat kita tersesat. Sehingga menyebabkan kita mengambil pilihan yang tidak membawa kepada kebahagiaan sejati. Dengan mengesampingkan, atau mengabaikan pesan-pesan internal ini, pada dasarnya Anda menolak kesempatan untuk menjalani kehidupan yang selaras dengan Anda. Keinginan, dan nilai-nilai terdalam, yang menyebabkan Anda mendapatkan validasi eksternal, atau mengejar ekspektasi masyarakat, sehingga membuat Anda tidak puas. Mempercayai diri sendiri, dan mendengarkan intuisi Anda, membantu Anda terhubung dengan tujuan sejati Anda, dan memungkinkan Anda mengalami rasa kebahagiaan yang tulus dan abadi. Nomor 3. Berhenti berusaha memperbaiki orang lain. Meskipun itu mungkin merupakan niat baik atau keinginan untuk membantu terus-menerus. Berusaha memperbaiki atau mengubah orang lain dapat menguras tenaga, dan pada akhirnya merugikan kesejahteraan kita. Setiap orang memiliki perjalanan, dan kekuatan masing-masing untuk memperbaiki, atau mengubah orang lain. Membuat pilihan sendiri dengan terlalu berfokus pada memperbaiki orang lain, Anda akan mengalihkan perhatian, dan energi dari pertumbuhan, dan kebahagiaan pribadi Anda sendiri. Bukanlah tanggung jawab Anda untuk mengubah orang lain. Setiap orang berhak atas pengalaman, dan pelajaran mereka sendiri, dan bukannya mencoba memperbaikinya. Mereka fokus pada menumbuhkan pemahaman penerimaan, dan kasih sayang. Dengan cara ini Anda tidak hanya menemukan kebahagiaan Anda sendiri, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang positif, dan mendukung bagi orang lain untuk berkembang. Nomor 4. Berhenti bekerja terlalu keras dan memaksakan diri sendiri. Bekerja dengan tekun untuk mencapai tujuan kita, itu penting. Tetapi terlalu banyak bekerja, dapat menyebabkan kelelahan, dan stres. Selain itu, kehidupan pribadi kita dapat menderita, karena kita memiliki lebih sedikit waktu untuk menjalin hubungan, hobi dan aktivitas lain yang kita sukai. Untuk menjadi bahagia, Anda perlu menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Memastikan bahwa Anda meluangkan waktu untuk merawat fisik, emosional, dan kebutuhan spiritual. Dengan menetapkan batasan yang sehat, istirahat dan memprioritaskan perawatan diri, Anda dapat mengurangi stres, meningkatkan tingkat energi Anda, dan pada akhirnya menjalani hidup yang lebih memuaskan. Ingat, istirahat dalam perawatan diri adalah komponen integral untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan jangka panjang. Nomor 5. Berhenti berkutat pada hal-hal negatif atau negativitas. Negativitas dapat menyita banyak waktu, baik itu berfokus pada kesalahan masa lalu, atau merasa seolah-olah masa depan tidak ada harapan.
Negativitas dapat mengambil alih dan menguras energi kita, menghambat pertumbuhan pribadi, dan mengarah pada perspektif yang pesimistis dan terbatas. Terus memikirkan hal-hal negatif juga dapat berdampak buruk pada hubungan sosial kita dan kesejahteraan secara keseluruhan. Alihkan fokus Anda ke arah hal-hal positif, dan tanamkan pola pikir yang lebih optimis. Hal ini akan memungkinkan Anda untuk menerima rasa syukur, menemukan kegembiraan dalam hal-hal sederhana, dan menghargai indahnya hidup. Melepaskan hal-hal negatif adalah tindakan yang sangat kuat untuk mementingkan diri sendiri. Kepedulian yang membuka pintu menuju pemenuhan kebahagiaan dan rasa kedamaian batin yang lebih besar. Anda memiliki kemampuan untuk memilih pikiran dan mengubah pola pikir Anda. Pada akhirnya membentuk kebahagiaan Anda sendiri, dan dengan secara sadar mengarahkan perhatian Anda ke aspek positif dalam hidup Anda. Nomor 6. Berhenti takut membuat kesalahan. Takut gagal, dan keinginan untuk sempurna, dapat melumpuhkan, dan mencegah kita mengambil risiko. Mencoba hal-hal baru, dapat menciptakan peluang dalam hidup. Tetapi inilah masalahnya. Kesalahan adalah bagian yang tak terelakkan dari proses pembelajaran dan pertumbuhan diri. Merupakan pelajaran yang sangat berharga, dan merupakan peluang untuk pengembangan diri. Ketika Anda memberi diri Anda kebebasan untuk membuat kesalahan, Anda belajar menghadapi tantangan dengan rasa ingin tahu. Anda menjadi lebih mudah beradaptasi, fleksibel, dan terbuka terhadap perubahan. Dengan membuang rasa takut membuat kesalahan, Anda telah membuka diri terhadap dunia dan menciptakan lebih banyak ruang untuk kebahagiaan dan untuk berkembang. Nomor 7. Berhenti berusaha menyenangkan semua orang. Tidak ada salahnya ingin menyenangkan orang lain, tetapi mencoba membuat semua orang bahagia adalah hal yang mustahil. Hidup untuk ekspektasi orang lain berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional kita. Ingatlah bahwa tidak masalah untuk fokus pada diri sendiri. Anda tidak harus menjadi segalanya bagi semua orang. Ketika Anda memprioritaskan kebutuhan dan tujuan Anda sendiri, Anda akan lebih autentik dan jujur pada diri sendiri. Anda mengembangkan rasa harga diri yang lebih kuat, dan buat batasan yang membantu Anda menyeimbangkan hubungan dan aspirasi pribadi Anda. Nomor 8. Berhenti menghindari konfrontasi. Seringkali ketika kita menghindari konfrontasi, kita membiarkan masalah menumpuk dengan lebih cepat. Dan masalah yang belum terselesaikan dapat meningkatkan stres, kecemasan, dan ketegangan. Menghindari konflik juga menghalangi kita untuk mengekspresikan diri kita secara otentik, dan dapat menyebabkan kurangnya ketegasan. Meskipun konfrontasi bisa terasa tidak nyaman, terkadang hal ini diperlukan agar pertumbuhan dan kemajuan dapat terjadi. Hadapilah dengan cara berdialog, membahasnya secara langsung. Ciptakan peluang untuk komunikasi terbuka, pahami, dan pada akhirnya, dapat menjalin hubungan emosional yang lebih kuat dengan orang lain. Lebih jauh lagi, saat Anda melakukan pendekatan konfrontasi dengan pola pikir yang berorientasi pada solusi, Anda dapat menemukan resolusi yang bermanfaat bagi semua orang yang terlibat, sehingga menghasilkan harmoni dan kebahagiaan yang lebih besar. Nomor 9. Berhenti berusaha mengendalikan segala sesuatu. Mencoba mengendalikan setiap aspek kehidupan kita adalah upaya feodal. Kenyataannya banyak hal yang berada di luar kemampuan kita untuk dikendalikan. Termasuk keadaan eksternal seperti perilaku orang lain dan kejadian tak terduga. Ketika kita berpegang erat pada kebutuhan akan kendali, kita menghambat kemampuan kita untuk beradaptasi dan menemukan kegembiraan. Ketika Anda melepaskan cengkeraman kendali, Anda membebaskan diri dari kekhawatiran yang tidak perlu, dan menciptakan ruang untuk spontanitas, ketenangan, dan kebahagiaan sejati untuk berkembang. Jangan mencoba mengendalikan segalanya, fokuslah pada apa yang dapat Anda pengaruhi pada diri Anda sendiri. Keyakinan sikap, dan tindakan dengan mengubah pola pikir Anda, dari kontrol ke penerimaan, Anda akan menemukan kedamaian, kepuasan, dan rasa harmoni batin yang lebih besar. Tentu saja mungkin hal ini memerlukan beberapa latihan untuk mengubah cara Anda, tetapi itu akan berdampak positif pada hidup Anda. Mulailah saja dengan hal-hal kecil ini. Namun langkah yang ampuh, dan sebelum Anda menyadarinya, kebahagiaan akan mulai menguasai hidup Anda. Jika kamu suka video ini, beri jempol. Aktifkan tombol lonceng, dan subscribe. Jangan lupa bagikan ke orang yang kamu sayangi.
Pastikan untuk melihat video kami yang lain juga. Terus support channel kami agar kami bisa terus membuat video yang bermanfaat berikutnya. Terima kasih telah menonton.